Hai, perkenalkan nama saya Nenden Rieda Dewi Sapitri, mahasiswa tingkat 2 Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 21210043. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas individual saya dalam mata kuliah filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi sebagai hakikat ilmu. Apa itu ontologi? Ontologi secara etimologi berasal dari bahasa ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Baik, ontologi ilmu adalah ciri-ciri yang esensial dari objek ilmu yang berlaku umum dalam ilmu pengetahuan, asumsi dasar atas realitas. Misalnya, apakah semua yang bergerak di dunia ini ada ketentuan, sebab, akibat dari sananya, atau semua yang bergerak di dunia ini memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri dengan sesuai versinya. Contohnya adalah, apakah dengan adanya mendung itu pasti akan turun hujan? Maka menurut asas ilmu akan menjawab, jika ada mendung itu bisa jadi akan turun hujan, bisa jadi tidak, bisa jadi hanya akan gerimis saja, dan bisa jadi malah hanya panas. Baik, untuk materi yang kedua yaitu asumsi. Asumsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, yaitu yang ke satu, dugaan yang diterima sebagai dasar. Dua, landasan berpikir karena dianggap benar. Dengan ilmu filsafat, asumsi merupakan pernyataan yang kebenarannya diuji secara empiris, dan setiap ilmu memerlukan asumsi. Asumsi diperlukan untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. Ya baik, menurut MC Mulin 2002 menyatakan hal yang mendasar yang harus ada dalam ontologi suatu ilmu pengetahuan adalah menentukan pokok atau sering disebut dengan the standard presumption, keberadaan suatu objek sebelum melakukan penelitian. Sebuah contoh asumsi yang baik pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas bumi tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Baik, tanpa asumsi-asumsi ini, semua pasal Undang-Undang 1945 menjadi tidak bermakna. Nah, makanya dalam penelitian kita diharuskan untuk menyusun asumsi hal sebagai stimulus agar mencari pembuktian sebuah kebenaran ilmiah. Sebelum menentukan asumsi, peneliti harus lebih mengetahui terhadap sesuatu dengan cara: 1. Dengan banyak membaca buku dan surat kabar. 2. Dengan banyak mendengar berita, ceramah, pembicaraan lain. Dan yang ketiga yaitu dengan banyak berkunjung ke lokasi penelitian lain. Selanjutnya yaitu metafisika. Dalam bahasa Yunani diambil dari kata meta yang berarti setelah atau dibalik, dan pusika yang berarti hal-hal di alam. Maka metafisika dapat diartikan sebagai canang filsafat yang mempelajari penjelasan atau hakikat objek atau fisik di dunia. Metafisika adalah studi kebenaran atau realitas metafisika. Realitas metafisika mencoba menjawab pertanyaan seperti: apakah sumber dari suatu realitas? Apakah Tuhan itu ada? Apa tempat manusia di alam semesta ini? Pembahasan ontologi terkait dengan pembahasan metafisika. Hal ini karena ontologi membahas hakikat yang ada, sedangkan metafisika menjawab apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya, sehingga metafisika dan ontologi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurut beberapa tafsiran mengenai metafisika yang dipaparkan oleh Jujun 1995 sebagai berikut. 1. Proses berpikir manusia menghasilkan pengetahuan tentang zat yang dipelajarinya. Dari pernyataan tersebut muncul pertanyaan, apakah kebenaran pikiran tersebut? Yang terakhir yaitu monistik Christian Wolff menyatakan pada dasarnya pikiran dan zat itu sama, hanya berbeda pada gejala yang ditimbulkan dan yang disebabkan oleh proses yang berkelainan. Tetapi keduanya mempunyai substansi yang sama. Berproses berpikir dianggap sebagai aktivitas elektrokimia dan otak. Baik, saya Nenden Rieda Dewi Sapitri pamit undur diri. Bye-bye, see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernapas selagi kita masih hidup. Thanks for watching.